Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai aktivitas kita satu hari ini, mari kita terlebih dahulu menerima firman Tuhan yang menjadi bekal kehidupan kita. Sebelumnya kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan renungan harian bagi kita tertulis dalam Nehemia 9 ayat 31. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Alai binai ni asni roham akan nagudangi, dang lausun siap nasida di bahiko, jaladang dita di koko nasida, ai de bata para siroha, jala pardenggan basa doho. Kasih Tuhan yang penuh pengampunan. Kesal, jengkel, atau marah, mungkin itu yang kita alami ketika kita berbuat baik, menolong teman yang sedang dalam kesulitan. Tetapi setelah dia terlepas dari kesulitannya, dia melupakan kebaikan kita. Namun bagaimana pula ketika kita berbuat baik dan menolong teman kita, tetapi kebaikan kita dibalas dengan kejahatan? Pasti akan sangat menyakitkan bagi kita. Mungkin Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan pernah mengalami seperti itu. Karena itulah ada ungkapan mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba. Mengasihi orang yang mengasihi kita, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tentulah mudah bagi kita. Namun ujian terbesar untuk melihat seberapa besar kasih dan sayang kepada sesama adalah saat kita menjumpai hal-hal yang menjengkelkan dan mengecewakan. Saat hal itu terjadi, apakah kita masih tetap dapat mengasihi dan menyayangi? Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Nehemia ini dijelaskan bahwa Tuhan telah memilih Israel dan menjadikannya menjadi miliknya. Israel adalah bangsa kecil yang tidak dianggap, namun Tuhan memperhatikan bahkan mengangkat mereka sebagai kesayangan. Tuhan memperlakukan mereka dengan sangat istimewa dan memberkati mereka, serta membuat nama mereka masyhur di antara bangsa-bangsa. Namun apa yang dilakukan bangsa Israel sungguh sangat menyakitkan hati Tuhan. Mereka melupakan Tuhan dan menyembah kepada berhala yang disembah bangsa lain. Semua yang mereka lakukan merupakan kekejian di mata Tuhan. Mereka membalas kebaikan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hatinya. Pemberontakan dan kejahatan Israel sebenarnya cukup menjadi alasan bagi Tuhan untuk meninggalkan dan membinasakan mereka. Namun Tuhan dengan kasih sayangnya, Tuhan selalu mengampuni dan memberi mereka peluang hidup. Berulang kali Israel jatuh dalam keangkuhan dosa, namun berulang kali pula Tuhan memberikan kesempatan baru bagi mereka untuk berubah. Apa yang menjadi dasar tindakan Tuhan itu? Tidak lain adalah kasih sayang Tuhan yang besar. Tuhan adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Kasihnya mengarahkan kepada apa yang baik, dan sayangnya merengkuh dikala umat jatuh dan tersesat. Jemaat yang terkasih, sadar atau tidak, kita juga sering berperilaku seperti Israel, sebagaimana dikisahkan dalam renungan ini. Kita membalas kasih dan kebaikan Tuhan dengan perbuatan yang menyakiti hatinya. Mungkin kita melakukan hal yang jahat, bahkan berkhianat dengan memohon berkat dan keselamatan dari Tuhan lain. Memang tidak dapat membalas secara sempurna kebaikan dan kasih setia Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Namun kita dipanggil untuk setia dengan terus-menerus mengingat kasih setianya
di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan begitu besar sampai Dia tersalib untuk menebus kita umat yang berdosa. Akankah kita juga akan membalas kasih-Nya dengan pengkhianatan dan ketidaksetiaan? Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan bekal kehidupan kami, di mana Tuhan mengingatkan kami supaya kami selalu hidup di dalam kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi kami, demikian juga Tuhan kami mau mengasihi sama kami, terlebih mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu pada satu hari ini. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kiranya selalu hadir dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan juga yang memulihkan setiap jemaat yang saat ini sedang dalam keadaan sakit dan juga yang sedang menghadapi pergumulan. Tuhan yang mengingatkan mereka di tengah pergumulan dan sakit penyakit yang mereka hadapi, supaya mereka selalu melipat tangannya berdoa, memohon kekuatan, kesembuhan, dan juga keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami, ampuni kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkatimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.